Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah selalu yang begitu rahmahnya, begitu sayangnya kepada kita, menunjuki kita senantiasa dengan taufiknya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah taala kita akan menyarikan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala beberkan terkait dengan golongan ketiga dari golongan manusia yang menyikapi terhadap seruan Allah untuk beriman, menyikapi perintah Allah, menyikapi syariat Allah, menyikapi Alkitab, Al-Quran yang Allah turunkan untuk manusia. 3 kali sudah kita bahas firman Allah surat Al-Baqarah dari mulai ayat ke-8 sampai dengan ke-16. Seperti yang sudah berulang saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang yang beriman, karakter-karakter mereka dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Berarti 3 ayat. Menjelaskan tentang orang yang berkufur atau tidak menerima atau menolak atau membangkang Al-Quran, Al-Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat yang ke-6 dan ke-7. 2 ayat. 2 ayat. Jadi tadi 3 ayat, sekarang 2 ayat. Lebih sedikit. Tetapi di awal Al-Baqarah ini saja Allah sudah jelaskan tentang orang munafik ini begitu jelas. Antum bisa lihat dari mulai ayat ke-8 sampai ke-16. Berarti tidak kurang dari 9 ayat. 3 kali lipat ya, penjelasan terkait dengan orang yang beriman. Belum lagi nanti kita akan dapati ada satu surat. Nama surat itu bahkan memberikan keterangan kepada kita bahwa ada sekelompok manusia yang disebut dengan orang-orang munafikun.
dalam bentuk jamak. Al-munafiqun. Ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun pendek. Surat Al-Munafiqun ada khusus suratnya. Tetapi pagi hari ini saya ingin mungkin simpulkan atau mungkin terangkan, uraikan, pointerkan terkait siapa sih orang munafik itu. Bagaimana sih kita tahu tentang karakter orang munafik itu? Menurut yang kita sama-sama bisa raba, bisa rasakan, bisa kita hayati dari firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ternyata orang munafik itu kalau kita fahami, kalau kita serap, kalau kita hayati, kalau kita cermati, kalau kita renungkan, mulai ayat ke-8 sampai dengan ke-16 yang saya maksudkan dari surat Al-Baqarah ini saja, istilahnya begitu banyak yang harus kita kenal dan harus kita identifikasi sekaligus kita sikapi. Melalui ayat-ayat itu kita dapatkan bahwa orang munafik itu oleh Allah diistilahkan dengan istilah tidak sedikit. Kalau antum cermati bisa dihitung. Ini sudah 6, di sini ditambah 5. 11 istilah. Bagaimana orang itu tidak tahu tentang siapa orang munafik? Istilahnya saja sudah sedemikian banyak. Orang munafik itu adalah orang sesat. Suatu istilah yang kita biasanya tidak suka. Tetapi Allah sendiri menyebutkannya bahwa mereka adalah orang yang sesat. Ya, tentu kita bisa perhatikan dari ayat-ayat itu. Mereka adalah orang yang sesat. Kedua, orang munafik itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taghut. Ya. Sebagai safih. Safih itu adalah orang yang dungu. Orang munafik itu adalah kadzib. Kadzib itu adalah pendusta. Jadi kalau berbicara berdusta. Dan karena berdusta maka dia kadzib. Dan kalau dustanya menjadi kebiasaan atau banyak berdusta atau selalu berdusta, bisa menjadi berubah. Istilahnya bukan sekedar kadzib, tetapi kadzdzab. Ada juga istilah mukhadi'. Mukhadi' itu adalah penipu. Orang munafik itu adalah tukang tipu. Tipu-tipu.
Ya, kerjanya itu nipu. Ya. Orang munafik itu termasuk orang yang tidak sehat. Disebut maridul qalbi, hatinya sakit, tidak sehat. Hati manusia itu kalau digolongkan ada 3. Al-qalbus salim, hati yang selamat, yang sehat, yang segar, yang bugar. Hati yang mayit, mayit itu adalah mati, sudah, tak bernyawa, tak berdaya. Nah, ini yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Orang munafik itu disebut oleh Allah sebagai laisa bimu'min, bukan mukmin. Walaupun bisa jadi menurut manusia, juga mungkin menurut kita, orang munafik itu orang yang beriman. Tetapi menurut Allah, orang munafik bukan mukmin. Orang munafik itu adalah bahkan disebut la syu'ur, tidak punya perasaan. Ya. Jadi kalau orang sekarang biasa mengatakan tidak punya naluri, tidak punya nurani, ya. Tidak punya nurani, ya karena dia tidak punya perasaan. Mufsid, orang munafik itu adalah orang yang merusak. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan, menuju perbaikan, menuju dari terbelakang menjadi maju, dari tergantung menjadi mandiri, dari bodoh menjadi pandai, cerdas, apalagi dari buruk menjadi baik dan saleh, maka jangan berharap. Karena memang orang munafik itu oleh Allah disebutnya mufsidun, perusak. Orang munafik itu adalah dzul wajhain, punya 2 muka. Mukanya itu kayak bunglon. Kalau sekelilingnya gelap, dia bisa jadi gelap. Kalau sekelilingnya adalah tumbuhan yang hijau, dia pun akan hijau. Warna-warni. Bagaikan orang yang tak punya pendirian. Warna, diri, pikir, sikap pun berwarna-warni. Maslahiyun, orang yang kepentingannya menjadi orientasi hidupnya. Yang penting maslahat dia. Atau minimal yang penting maslahat kelompoknya. Jadi kalau kita sekarang berpikir tentang maslahat bangsa, maslahat negara, namanya tukang bohong, orang munafik, ya berbohong juga. Bukan berbicara atas nama maslahat bangsa dan negara. Sebetulnya sedang berbicara maslahat dirinya dan atau kelompoknya. Maslahiyun. Jamaah sekalian, sudah berapa tuh? Ada 11 kan? Bagaimana kita tidak tahu? Bagaimana tidak kita mengendus tentang orang munafik? Baunya itu sedemikian banyak. Harusnya kalau hidung kita peka, wah ini bau apa nih? Wah, bau munafik, ya harusnya waspada. Kalau kita telinganya masih peka, telinga kita masih mendengar dengan jelas. Ketika mendengar suara begitu, wah itu udah munafik. Hati-hati. Ketika orang itu
mengatakan, melontarkan sesuatu yang dia adalah teridentifikasi munafik, maka kita harus patut untuk waspada. Kalau bolak-balik kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Sudah terdengar kan bahwa mereka kata Allah bukan mukmin. Ada orang berkata beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Kata Allah tidak benar, mereka bukan mukmin. Allah sendiri. Jadi tadi saya katakan mereka bukan mukmin, walaupun mulut mereka mengatakan mukmin. Ya. Allah firmankan yukhadi'un Allah, menipu. Ini kalimat menipu. Yukhadi'un Allah, orang munafik itu penipu. Lalu kata Allah, wa ma yakhda'una walladzi yukhadi'un Allah walladzina amanu. Ya, menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Tapi kemudian kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang menipu dirinya sendiri. Bagaimana orang yang menipu diri namanya? Pintar apa bodoh? Wa ma yash'urun, berarti orang tidak punya rasa. Dan seterusnya. Jadi semua ini adalah ada di dalam ayat-ayat ini. Kalau tidak dalam ayat ini, nanti kita temukan dalam ayat yang lain. Tetapi 11 istilah cukup bagi kita untuk mengenali siapa orang-orang munafik itu. Sampai kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Kenapa Allah yastahzi'u bihim? Karena kerjaan orang munafik itu adalah jelas di dalam ayat sebelumnya. Ya. Tidak akan kita terus bila mengenal istilah, mari kita coba sarikan. Kalau begitu, karakternya, wataknya, sikapnya, perilakunya, kepribadiannya orang munafik itu kayak apa? Berdasarkan firman Allah ayat 8 Al-Baqarah sampai dengan 16 Al-Baqarah ini, ternyata sifat orang-orang munafik itu, karakter orang munafik itu tidak kurang dari 21 poin. Wakeh, ya. Banyak. Hati-hati. Masa Allah sudah jelaskan segini banyak kita tidak waspada juga? Jadi jangan sekalian, jangan bosan kalau kita coba bolak-balik kepada ayat ini. Ayat 8 sampai dengan 16 surat Al-Baqarah. Bolak-balik, coba antum renungkan. Coba kita hayati, coba kita cermati. 21 poin itu dari 8 itu. Dari ayat 8 sampai 20, sampai 16. Coba, yang pertama. Orang munafik itu adalah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kalau ada orang yang tidak membenarkan Allah, Allah berfirman, dia bilang nggak benar. Allah bilang benar, Allah katakan benar, nggak benar. Kata Allah baik, enggak, kata mereka nggak baik. Kata Allah totalitas, enggak, kata mereka nggak totalitas. Pokoknya tidak mempercayai, tidak membenarkan, tidak beriman. Berarti orang itu munafik. Walaupun dia mengatakan, aku beriman. Nih lihat KTP-ku, lihat keturunanku. Gitu. Kata Allah, tidak beriman. Apalagi kalau ada orang yang mengatakan dengan mulutnya,
tidak beriman kepada hari akhir. Nanti setelah kamu mati, setelah kamu dibopong, diusung, dimasukkan ke dalam liang lahat yang sempit itu, apalagi kalau sudah sejak dari rumah dia sudah masukkan ke dalam keranda, kan sempit keranda itu, gelap keranda itu. Tapi kata mereka, tidak ada hari akhir. Memang kalian pernah ke sono? Memang pernah nyobain, memang pernah tahu, memang pernah mengendus, ada kamu di situ. Disangkanya fulus yang warnanya merah. Ya, ketahuan warnanya, kecium baunya. Dia materialis. Dia diukur bahwa hari akhir itu adalah dengan materi. Materis itu bahayanya adalah sanadnya bisa nyambung ke Marxis, bisa nyambung ke ateis. Jadi bahaya sekali. Jadi nomor 1, saya tidak akan perpanjang karena 21 poin. Sudah kita bahas dalam kajian tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Sekarang sedang menyarikan saja. Jadi, ya mas kalian, waspadalah. Orang munafik itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kalau antum cari teman, waspada dong. Dan seterusnya, ini menyangkut dengan berbagai sisi kehidupan. Kedua, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan, tetapi mereka pandai dan terampil menyembunyikan kekufuran. Wajar kalau mereka itu tidak ketahuan kufurnya. Tadi nomor 1 kafir, tidak beriman. Kok tak kelihatan? Ya itulah orang munafik. Terampil sekali. Bukan sekedar sulap. Yang merekayasa agar orang yang melihatnya terpukau. Tetapi orang munafik itu lebih pandai daripada itu. Dia sembunyikan imannya, sehingga kita tidak bisa melihat ini orang mukmin apa bukan, kok baik ya, kok dia seperti kita sih, kok dia di tengah-tengah kita sih. Tetapi kata Allah tidak, kamu jangan tertipu, dia tidak beriman, di dalamnya kekufuran, kufur itu orang itu hatinya, mukanya manis, mulutnya manis, bahasanya masya Allah. Seolah-olah padahal busuknya itu ada di dalam hatinya. Menyeramkan sekali. Susah kita bergaul dengan orang seperti ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, waspadalah. Allah sudah mengisyaratkan. Hati-hati loh, orang munafik itu begitu. Kata mereka jelas sekali. Amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Berarti kalau begitu sembunyi, kita kan tidak tahu tentang hati. Yang tahu tentang hati itu Allah. Yang bisa menerawang terhadap dalamnya hati seseorang itu Allah. Kita tidak bisa. Paling gejala doang. Oh kalau begini begitu, ya masih relatif. Maka dari itu kita tidak sedang memvonis, apalagi mengkafirkan, tidak. Kita sedang mengidentifikasi. Hati-hati. Kalau ada gejala begini nih, itu biasanya menurut Allah SWT itu ciri orang munafik. 3, menipu Allah. Waduh. Jamaah sekalian, jangankan manusia. Yang kerjanya dia kurang, salah, dosa, tidak sempurna, lalai, betul tidak? Manusia. Seperti kita ini kan penuh dengan kekurangan. Ada lupanya, ada dosanya, penuh dengan kelemahan. Allah saja yang maha sempurna. Allah saja
yang menjadikan adanya dunia serta isinya ini. Allah saja yang menguasai segala alam semesta ini. Ditipu sama orang munafik. Betapa? Apa mau ngomongnya apa ini orang? Ekstrim kah? Radikal lah? Apa ini bahasanya? Kita paling pandai menyematkan kata-kata kepada orang yang mungkin saja tidak sejalan pemikirannya dengan kita, bisa jadi radikal. Loh, ini apa nih? Orang munafik ini sampai dengan menipu Allah, itu namanya apa? Bukankah itu lebih daripada radikal? Jadi harusnya harus disorot, dicari ini sebetulnya adalah para radikalis ini adalah orang-orang munafik. Karena sesungguhnya adalah jangankan manusia, Allah saja mereka tipu. Dengan jelas Allah berfirman, yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. La haula wa la quwwata illa billah. Berikutnya jemaah sekalian adalah orang munafik itu menipu dirinya sendiri. Waduh, aneh juga ya. Di satu sisi menipu Allah, di satu sisi menipu orang yang beriman. Mungkin orang sebut berani-beraninya ya. Mungkin luar biasa sekali itu orang. Tapi luar biasanya orang munafik itu dirinya sendiri dia tipu. Untuk menunjukkan kedunguannya itu, dia sampai dirinya sendiri dia tipu. Allah berfirman, kata Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bayangkan, diri mereka tipu tanpa dia rasa. Ya. Jadi semua kalimat ini berasal dari ayat-ayat itu, jadi saya tidak akan kembalikan. Ya, menipu diri. Jangan seperti orang munafik. Dia nipu sendiri. Dia tidak cermat. Dia tidak jauh pandangannya. Dia cetek berpikirnya. Dia tidak teliti. Dia tidak berpikir masa depan yang jauh, bahwa setelah dunia ini ada akhirat. Setelah sesuatu yang manis yang mungkin dia rasakan di dunia ini, besok akan ada hisab yang tidak mungkin dia berpaling dari hisab Allah itu. Nah, jadi jangan seperti orang munafik yang menipu dirinya sendiri. Kelima, munafik itu identik dengan kelemahan. Lemah orang munafik itu. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan orang munafik itu wah dalam artian kuat artinya adalah sesungguhnya. Nah, orang munafik itu lemah. Dari mana lemah? Ya orang sakit. Coba sekarang kita pikirkan. Orang sakit. Apakah kita akan mengatakan orang sakit itu kuat? Orang yang kuat itu apa? Ya orang yang sehat, betul tidak? Orang yang perkasa itu adalah karena dia penuh prima dalam dirinya. Ini bukan lagi prima bodinya, tapi urusannya jiwanya rapuh. Plin-plan, nggak punya pendirian. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, karena itu jangan saya mengatakan begini bukan berarti saya bebas dari kalimat itu. Semua kita rawan. Karena itu mari kita jaga. Kata Allah ya disarikan di sini. Munafik itu identik dengan kelama, mereka orang yang sakit. Bahkan hatinya yang sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Nah, kalau orang penyakitan, orang terdapat penyakit, punya penyakit, dihinggap penyakit, namanya apa? Penyakitan. Kalau orang penyakitan apa namanya? Ya sakit. Kalau orang sakit namanya apa? Ya lemah. Tidak kuat. Jadi bayangkan jamaah sekalian, betapa kita salah sugesti kita mengatakan bahwa orang munafik itu kuat.
Tidak. Sebenarnya orang munafik itu lemah. Keenam, waduh, bahaya juga ya. Orang munafik itu dia punya keberhakan untuk memperoleh bukan surga, tapi jahanam. Ya. Orang munafik itu adalah tempatnya jahanam. Kalau orang tahu jahanam itu di mana adanya? Di akhirat. Kalau orang itu tahu, mengenal ada namanya akhirat, wow, ciri orang beriman berarti beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu antara lain kalau tidak surga ya jahanam. Kalau surga kita harap, kalau jahanam berarti kita takut kepada Allah kalau kita dijerumuskan ke dalam jahanam. Orang munafik justru tinggalnya di jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, orang munafik berhak akan jahanam. Kata Allah, walahum azabun alimun, mereka berhak memperoleh azab. Jangan seperti mereka karena mereka justru bukan berhak masuk surga, malah berhak masuk jahanam. Ketujuh, membolak-balik fakta. Membolak-balik fakta. Ya. Terampil ya. Orang salah dibilang benar. Orang benar dibilang salah. Bayangkan ya, karena dia lihainya, karakternya yang ada dalam dirinya adalah dusta. Ya, begitulah. Membolak-balik fakta. Orang tuh bingung dibuatnya. Orang itu dibuatnya, kata bahasa Arab itu disebut mutahayyirun. Wah, sudah. Kelimpungan. Karena apa? Karena dia dibilang begini, bukan begini, dibilang begitu, bukan begitu. Dia berhak, bilang tidak berhak. Dia wajib, dibilang tidak wajib. Bingung deh. Kita wajar kalau menyikapi, menghadapi orang-orang munafik itu menjadi kelelahan. Karena apa? Karena dia pandai membolak-balik fakta. Ya. Mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan kecerdasannya, mungkin dengan kemampuannya, mungkin dengan pengalamannya, dia membuat orang-orang yang menjadi korbannya itu adalah kelimpungan. Karena apa? Karena dia susah untuk membantahnya. Karena dia memang, nanti kita temukan dalam ayat yang lain, namanya aladul khosm. Ya. Jadi sangat tajam pembangkangannya. Ya, kalau antum lihat isyaratnya di sini adalah misalnya di sini kan. Katanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dibilang merusak, enggak, kami justru memperbaiki. Bayangkan, kan susah, itu namanya bolak-balik fakta. Merusak tapi dipoles demikian rupa sehingga orang terkesan bahwa itu memperbaiki. Menjerumuskan, mencelakakan. Tetapi dia poles demikian rupa sehingga seolah itu adalah justru kemajuan, kemandirian, dan seterusnya. Bahaya sekali. Lanjut, orang munafik itu menghukumi sesuatu di atas prasangka. Apalagi kalau bukan prasangka. Zunun. Dalam bahasa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada al-hadis, orang yang beriman kepada Al-Quran, dalil yang disebut dengan yakin, itu firman Allah, wahyu Allah, itu yakin. Kalau orang bertumpu kepada logika,
kepada rasa, kepada mimpi, itu adalah dia bisa jadi dhanni, bisa jadi wahmi, yang pastinya bisa jadi salah. Relatif. Kalau orang berpikir logika, logika itu akal. Akal itu setiap orang yang berakal berarti bisa mikir. Kalau begitu, orang berpendapat karena pikirannya, berarti setiap orang yang punya akal bisa berpikir dan bisa berpendapat. Berapa pendapat yang akan mengatakan bahwa dia paling benar? Tidak bisa. Ya, misalnya jadi, ini menurut saya itu orang munafik itu bisa diidentifikasi 21 nih dari ayat Al-Baqarah ayat 8 sampai 16 ini. Bisa jadi ada di antara antum yang mengatakan enggak, bukan 21, 51 mungkin. Namanya juga pikiran, betul tidak? Ini adalah hasil pikir. Silakan renungkan oleh antum. Ini yang ana mampu ya. Ternyata ayat Al-Baqarah ayat 8 sampai 16 itu mengidentifikasi tentang karakter orang munafik itu tidak kurang dari 21. Itu hasil pikir. Nah, kalau orang itu menumpukan kebenaran di atas pikir, wah, tidak benar. Sedangkan orang munafik di atas prasangka. Ya. Jadi ini adalah mereka mengatakan walakin la ya'lamun. Orang munafik itu tidak berilmu. Orang munafik itu tidak melandaskan sikap dan perbuatannya tidak berilmu. Nah, kalau tidak berilmu namanya apa? Ya. Jadi di atas prasangka. Sesuatu yang bukan berdasarkan ilmu berarti di atas berdasarkan prasangka. Ilmu apa? Ya ilmu itu firman Allah. Al-ilmu qala Allahu wa qala Rasulullah. Itu ilmu. Atau kalau bahasa Imam Syafi'i maqala haddatsana. Kalau sudah guru-guru kami ataupun sanadnya jelas langsung nyambung ya, begitu terus selamanya ya. Tidak ada perubahan, ada landasannya, bertumpunya, induknya adalah berasal dari Allah, dari Jibril, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru disebut ilmu. Jadi cermat ya, hati-hati. 9, pendusta. Orang munafik itu pendusta. Hati-hati. Ini stempel ini. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Jadi kalau bolak-balik ya, karena 21 poin ini dari ayat, ya pasti bolak-baliknya ke ayat lagi, ke ayat yang lagi. Jadi para jamaah sekalian, mereka itu adalah yakdzibun ya. Dusta ya. Kata Allah, bima kanu yakdzibun, dusta. Orang munafik itu berdusta. Hati-hati. Dusta itu menyatakan sesuatu, menyelisihi apa yang menjadi fakta dan data, kebenaran. Ya. Jadi dengan seluas-luasnya hati-hati. Makanya ya sifat ini kata Rasulullah SAW, kalau kamu bersih, khalisah, bersih dari sifat itu, maka sejauh itu pula kamu bersih daripada nifak. Kata Rasul, arba'un man kunna fihi ya, kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat, kalau 4 itu ada padamu berarti kamu tulen munafiknya. Hatta yada'ah, sampai dengan kita meninggalkan. Dan seterusnya. Berikutnya orang munafik itu penipu. Hati-hati, berarti kalau ada orang yang kerjanya nipu, aduh rawan ya. Jangan-jangan dia terseret dalam pasal kemunafikan. Jadi merebaknya kemana-mana, kawan sekali. Nipu. Bahkan tadi kalau dilihat objeknya, yang ditipu siapa? Bukan hanya manusia, tapi Allah.
Tapi dasar karakternya itu menipu. Hati-hati. Mari kita bersihkan diri kita. Ya, kalau istilahnya namanya disebut dengan tazkiyatu an-nafsi. Ya. Jangan menjadi dusta, jangan menjadi penipu, karena itu adalah karakter orang munafik. Ya. Karena ya harusnya kan berpikir dengan ilmu, jangan kesusu, jangan sumbu pendek, jangan kemaslahatan saja yang dia cari, jangan kelompoknya saja yang dia pikirkan, jangan hari ini saja dia pikirkan. Tidak, karena dia dungu, ya begitu. Jadi mengerikan sekali ikhwan sekalian kalau kita renungkan tentang sifat-sifat orang munafik itu. Selalulah kita bercermin. Jangan selalu kepada orang lain juga ya. Kita coba kepada diri kita juga. Jangan dungu. Karena dungu itu adalah karakter orang munafik. Bunglon. Ya, tadi disebut bunglon. Bunglon itu warna-warni. Di tengah-tengah orang yang beriman, senyumnya manis seperti mereka. Penampilannya lebih menawan bisa jadi dari orang-orang yang beriman. Ya tadi namanya bunglon. Tapi begitu dia bersama habitatnya, wah innama nahnu mustahzi'un. Kami sama kok dengan kalian. Kita justru mengolok-olok keberadaan kita di tengah orang beriman itu, mengolok-oloknya orang mukmin itu bodoh-bodoh gitu. Lemah-lemah gitu. Padahal ketika di tengah orang-orang beriman, wah Masya Allah. Kata dia, ana minkum, ana ma'akum. Aku bersama kalian, aku bagian dari kalian. Nah begitu berpaling bersama habitatnya, nyinyir kepada orang yang beriman. Waduh, bahaya sekali. Nah ini, ketiganya mengolok-olok. Bahasa Allah SWT dibahasakannya dengan yastahzi'u. Innama nahnu mustahzi'un. Atau orang munafik, kami mengolok-olok kok. Bayangkan kalimatnya oleh Allah diberikan kalimat yang tidak tedeng aling-aling. Istahza'a, yastahzi'u, istihza'an. Nyinyir, mengolok-olok, menghina, mencaci. Cuman bukan dengan mulut. Kalau dengan mulut kan ketahuan. Tidak bersama orang beriman. Berarti antum coba pikirkan, bersama orang yang beriman tetapi mengolok-olok orang yang beriman. Aduh, gimana itu? Licin sekali. Dia katanya, kita sama kok dengan kalian, kita adalah bagian dari kalian, kita bersama kalian. Tetapi dalam waktu yang sama mereka mengatakan, atau mereka dengan perbuatan itu adalah mengolok-olok. Kan halus itu, licin. Kata orang memang disebutnya daging, duri dalam daging. Lebih licin daripada belut, begitu. Jadi sadari oleh kita dan berlindunglah kepada Allah agar kita tidak demikian. Menjual hidayah dengan kesesatan. Waduh, ini mungkin fakta dan bukti dari kedunguan orang munafik itu di sini. Betul tidak? Dungu sekali. Hidayah dijualnya dengan kesesatan. Hidayah itu kita jadikan pedoman untuk membeli ridha Allah, untuk membeli rahmat Allah, membeli surga Allah, bukan membeli kesesatan. Tapi namanya dasar orang dungu, orang munafik, dia beli untuk kesesatan. Kesesatan itu adalah menghantarkan menuju petaka, menuju neraka. Tapi dasar orang munafik, dia jual itu hidayah. Allah nyatakan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina ishtarau,
ad-dhalalata bil huda. Mereka orang munafik itu membeli kesesatan dengan hidayah. Jadi yang dia ambil, yang dia cari, yang didapatkan kesesatan. Caranya bagaimana? Dia jual agamanya. Ya. Allah beri pada dia hidayah. Kamu jadi muslim, kamu dapat hidayah, kamu pada Al-Quran dan seterusnya. Tapi dia jual itu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bisa jadi tidak suka, yang fobi terhadap Islam. Nah, jadi ini sudah betapa gamblangnya Allah menjelaskan pada kita. Bermuka dua, dzul wajhain tadi, ya, orang bunglon, orang munafik itu mukanya dua, ya, di sana begini, di situ begini. Bisa ya, kalau bahasa ya apa namanya seni beraksi, ya. Dia adalah aktornya paling lihai, paling pandai dalam bermuka dua. Antum lagi sedih, tapi bisa ketawa. Gitu. Antum lagi senang, tapi bisa melelehkan air mata, seolah sedih mendalam. Namanya air mata buaya. Pandai dan bisa, karena apa? Munafik. Bayangkan, jadi ada orang yang kira-kira mungkin bahasanya itu adalah solidaritas, betul tidak? Empati misalnya, ya mungkin. Apalagi pada sekalian sekarang nih hampir lagi, pastinya tahun depan ya 2023 itu sudah mulai namanya tahun politik. Ada istilah namanya tahun politik. Wah, sekarang mulai banyak yang mukanya bukan lagi sejati, ya, tetapi mukanya berdua. Sudah mulai peci, ya, songkok nasional, betul tidak? Ya, jadi bukan lagi menjadi khas, ya, keislaman. Jadi kemana saja bisa pakai peci, walaupun orang tahu bahwa biasanya yang berpeci muslim. Ya, jadi berkoko, jadi bersarung, jadi keluar masuk pesantren dan seterusnya. Ya, tadi mukanya berdua itu, mukanya dua, hati-hati. Ya. Berikutnya adalah perdagangan yang menjerumuskan. Ya, kalau orang munafik itu berpikir, ya, perdagangan yang tadi bahwa yang dia beli itu kesesatan, yang dia jualkan itu adalah hidayah. Perdagangan seperti itu bukan perdagangan yang menyelamatkan, itu menjerumuskan. Tapi dasar munafik, dasar dungu, ya, terseret arus seperti itu. Berikutnya Allah menangguhkan azab bagi mereka itu sebagai istidraj. Ya, kalau mereka ternyata sekarang masih berjaya juga, masih bermartabat tinggi juga dalam tanda kutip, maka sebetulnya hati-hati ikhwan sekalian, jangan kita terpukau. Itu adalah istidraj. Ya, panjang-panjang, ya kalau nggak di dunia di akhirat lah pasti mereka hina, gitu. Betul tidak? Itu prasangka, itu ilmu orang yang beriman. Kalau saja orang-orang yang sekarang misalnya berjaya, atau ada orang yang sekarang berjaya pada mereka munafikun, itu istidraj. Pendek saja dunia itu qarib itu pendek, nggak panjang. Paling berapa sih umurmu? 60 sudah pensiun, betul tidak? 70 sudah mati. Sekarang masih di depan meja, masih punya tanda tangan. Besok begitu selesai dari situ kan selesai juga. Begitu Allah balikan sarafnya sedikit, sudah kejepit, selesai. Jadi pada yang sekalian, istidraj, hati-hati. 18 bahaya tidak berilmu, bahaya jangan niru. Kata Allah, itu orang-orang munafik itu dungu, tidak berilmu, mendasarkan sesuatu, menyatakan sesuatu di atas bukan ilmu. Ya jangan niru mereka lah. Mari
Dan ini khas para jamaah sekalian. Khasnya umat Muhammad itu adalah ilmu. Sejak awal ilmu. Allah berfirman, "Iqra", baca oleh kamu. Sekarang menjadi berkembang literasi. Ya. Literasi yang populer saat ini itu sudah sejak zaman baheula oleh Rasul. Diajar kepada kita. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 'Allama bil qalam. Ilmu itu sejak awal jadi muslim dengan ilmu, jadi pelaku perubahan dengan ilmu dan seterusnya. Jadi jangan rela untuk menjadi orang yang tak berilmu, apalagi dungu. Muslim berlindung pada Allah dari dungu. Muslim selalu minta diberi ilmu kepada Allah, bukan justru rela untuk jadi orang bodoh. 19. Perdagangan yang menguntungkan dan merugikan. Ya, yuk kita pilih. Ini perdagangan menguntungkan apa merugikan? Timbang-timbang. Kalau sudah kira-kira menguntungkan, ya, ditinjau dari berbagai aspeknya, baru namanya pilihan. Kalau sudah pilihan, berarti resiko. Nah, gitu. Orang-orang yang beriman itu adalah sudah yakin memilih Allah pilihanku. Gitu, betul tidak? Karena itu berarti syariat Allah pilihanku. Begitu seharusnya. Sabda Rasul pilihanku. Gitu. Islam pilihanku. Sudah resiko. Resiko antum memilih Islam. Jadi para sekalian, ini kadang-kadang tadi ya, segala kesadaran dengan penuh dan segala kesadaran. Timbang-timbang, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Lalu setelah antum tahu baligh, rasyid, baligh itu baru balik saja, mimpi basah doang. Umur doang 15 tahun. Betul tidak? Baru saja dia berbulu, baru dia haid, itu balik namanya. Rasyid, matang dia, dewasa dia. Kalau mau berpikir, bukan hari ini yang dia pikir, bagaimana esok. Nah, itu namanya rasyid. Nah, maka belajarlah. Perdagangan yang menguntungkan itu adalah perdagangan Allah. Jangan berdagang dengan seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Kesesatan kok dibeli. Jangan. Kita jual diri kita untuk mendapatkan hidayah agar Allah memberikan jannah. Nah, itu baru pilihan. Berikutnya 20, bahaya lingkungan pergaulan. Hati-hati, hewan sekalian. Kita semua ini makhluk yang bisa disebut-sebutnya sehebat-hebatnya manusia itu, ya, sekeren-kerennya manusia itu memble. Dia bisa berubah dengan lingkungan. Bisa, punya potensi untuk berubah. Temannya, ya, mungkin bisa jadi kalau dia teman-temannya perokok, merokok, lama. Ya, jadi cobain. Hari ini bisa nolak. Cobain. Bulan depan udah kelimpungan. Tuh, gimana ya masa teman-teman. Nah, gitu. Mikir. Na'udzubillah misalnya temannya khamr. Ayo, keren lo, bisa fly. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Saya takut pada Allah, enggak, malu, apa, paham. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Oh, so alim kamu. Terus dia di situ. Akhirnya, ya dia seteguk aja ya, seteguk. Oh, enak juga ya. Segelas enak juga ya, sebotol. Na'udzubillah min dzalik. Lingkungan pergaulan, hati-hati. Jangan sepelekan. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Walaupun kita belum menjadi orang soleh. Mudah-mudahan dengan dekatnya orang soleh, kita jadi orang soleh. Pahit, susah. Orang misalnya kita adalah belum soleh. Dengan orang soleh, ya kan adaptasi, betul tidak? Beradaptasinya itu susah.
Ya sabar, karena kita tadi dengan lingkungan itu susah. Sebagaimana kalau orang menjadi soleh kan resiko. Kalau orang yang bergaul dengan bukan soleh bisa jadi bukan resiko, bagi dia keuntungan dalam tanda kutip. Jadi teman sekalian seperti ini. Ya. Orang munafik tadi itu adalah hati-hati karena tadi begitu innama nahnu mustahzi'un. Gitu kan. Ketika bergaul dengan orang-orang munafik malah dengan bangganya mengatakan itu. Terakhir, muhtadin vs dhalin. Seperti hak vs batil. Begitu, itu sudah rumus. Abadan. Selamanya. Namanya hak mesti saja akan bergesekan dengan kebatilan. Namanya kekufuran mesti saja bergesekan dengan keimanan. Namanya kesesatan mesti saja bergesekan dengan hidayah. Jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa yang kita harus waspadai. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kamu baca ya, surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 8 sampai dengan 16. Baca. Tafsirnya kita sudah jadikan sebagai inspirasinya, sebagai panduannya, sebagai dasar kita mengkajinya adalah Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Lalu kita serap, kita coba ya, paham untuk kita bisa mencamkan ayat ini dan kita belajar bersama, maka ternyata 21 poin ternyata adalah sangat-sangat berharga bagi kita untuk kemudian kita hati-hati. Ya waktu kita sudah 6:30, tinggal bicara sebab. Kenapa sih kok munafik? Kenapa orang itu justru doyannya munafik? Kenapa jadi munafik? Ada sebabnya. Nah, cuman waktu sudah 6:30, jadi saya selesaikan sampai sini. Ada 5 di sini. Ya. Mungkin di lain waktu kita bahas. Ya. Itu baru kita mendengar saja Allah. Tuh munafik. Kalau begitu munafik. Kalau begitu munafik. Kalau begitu munafik. Nah mungkin kalau kita nanti gelitiki, itu orang kenapa jadi begitu? Kan nanya tuh. Ya. Jadi nanti berikutnya adalah harus ditahlil. Bagaimana agar kita tidak seperti itu? Bagaimana cara ngatasinya, solusinya? Tidak dibahas. Ya. Jadi panjang ya bahasan itu kalau kita mau jabarkan, tetapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di lain kali kita teruskan sesuai dengan tema ini lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita, menganugerahi kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam kesolihan. Amin. Mudah-mudahan kita mengumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di dalam masjid Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya dengan penuh ridhonya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.